Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setidaknya ada 3 hal yang membuat Israel terus menyerang Palestina. Pertama, mereka kecewa dengan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi Musa alaihissalam akan datangnya utusan Nabi yang berasal dari golongan mereka, yang tingkah lakunya sama dengan Musa alaihissalam. Ternyata utusan itu bukan dari Bani Israel, keturunan Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan dari keturunan Ismail alaihissalam, yakni Muhammad SAW. Dalam buku The Testament of Moses disebutkan, Musa memberikan satu kitab pada pengikutnya yang bernama Yosua bin Nun sebelum ia wafat. Dalam buku tersebut disebutkan akan muncul seorang nabi yang ditunggu-tunggu bersama kekuasaan yang diberikan Tuhan padanya setelah 250 minggu wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam kepercayaan Yahudi, 1 minggu dimaknai dengan 7 tahun. Musa mengatakan nabi itu tidak akan muncul sebelum lewat 250 minggu dari kematiannya. Jadi diperkirakan setelah 251 minggu baru muncul. Angka ini bila dikalikan dengan 7 tahun, masa itu berarti mencapai 1750 dan 1757 tahun kemudian. Buku yang terkuak pada 1861 Masehi di kota Milan, Italia, di perpustakaan Ambrosian itu dikatakan, Nabi Musa alaihissalam wafat pada 1983 sebelum Masehi. Bila angka ini ditambahkan dengan tahun Masehi awal kelahiran Nabi Isa, maka tahun kelahiran Nabi akhir zaman itu di antara 567 sampai 574 Masehi. Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad SAW yang lahir pada 571 Masehi. Dalam Taurat dan Injil disebutkan, Nabi akhir zaman itu namanya adalah Ahmad. Ini tertuang dalam surah As-Sof ayat 6. Orang Nasrani menafsirkan kedatangan Nabi akhir zaman itu adalah kemunculan Isya untuk kedua kalinya. Inilah yang membuat orang Yahudi atau Bani Israel kesal dan akhirnya menimpakan kekesalannya kepada umat Islam. Kedua, yang menyebabkan orang Israel terus-menerus menggempur Palestina dan berupaya menghancurkan Masjidil Aqsa karena mereka percaya Haikal Sulaiman atau Solomon Temple adalah Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang ini. Sebab disitulah dahulunya kuil Sulaiman berada. Mereka percaya di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat tabut atau sebuah kotak yang berisi kitab Taurat dan sejumlah barang milik Musa dan Harun serta barang milik Sulaiman alaihissalam yang membawa ketenangan. Lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. Dalam kepercayaan Yahudi, siapa yang mendapatkan tabut itu maka dia menguasai seluruh dunia. Karena itulah Israel tak henti-hentinya melakukan penggalian dan membuat terowongan untuk mencari tabut itu, yang mereka yakini berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Sejak 1967 sampai saat ini, lebih dari 10 kali kaum Zionis Israel melakukan penggalian di kota suci Al-Quds itu. Selain itu, Israel menganggap bahwa sebelum Masjid Al-Aqsa berdiri, disitulah dahulunya terdapat kuil Haikal Sulaiman. Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Berdasarkan foto-foto yang dilansir Al Jazeera pada awal November 2012 lalu, tampak bahwa di bawah bangunan Masjid Al-Aqsa terdapat sejumlah tempat yang didesain khusus untuk kepentingan Yahudi atau Israel. Ketiga, masalah lain yang menyebabkan Israel terus-menerus menggempur Palestina sebagaimana diungkap Paul Findlay yang dikutip Adian Hussein dalam buku Mau Menang Sendiri, Israel Sang Teroris yang Pragmatis. Ada 3 hal, yakni klaim teologis dalam teks Perjanjian Lama, Deklarasi Balfour tahun 1917, dan pembagian wilayah Palestina oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Klaim teologis. Berdasarkan klaim teologis, pendirian negara Israel didasarkan pada teks-teks Perjanjian Lama dalam kitab Yosua. Tokoh Zionisme Theodor Herzl mengatakan, wilayah Israel membentang dari hulu Mesir sampai Efrat. Ben Gurion menyatakan, wilayah Israel meliputi 5 wilayah, yaitu Lebanon Selatan, Suriah Selatan, Transjordania, Palestina, dan Sinai atau Mesir. Rabbi Yehuda Fisman pada Komite Penyelidikan Khusus PBB pada 9 Juli 1947 menyatakan wilayah Israel membentang dari hulu Mesir sampai Efrat meliputi Lebanon dan Syria.
Klaim Israel ini ditentang keras oleh Paul Findley dan Roger Guraudi. Menurut keduanya, bangsa Yahudi atau Israel bukanlah penduduk pertama di Palestina. Mereka juga tidak memerintah di sana selama masa pemerintahan bangsa-bangsa lain. Para ahli arkeologi modern secara umum sepakat bahwa bangsa Mesir dan Kanaan telah mendiami wilayah Palestina sejak masa paling kuno sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 1700 sebelum Masehi. Deklarasi Balfour. Ketika Palestina dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani tahun 1876 sampai 1909 Masehi, kaum Yahudi terus berusaha mengambil wilayah Palestina dari kekuasaan ini. Tokoh Zionis Israel, Theodor Herzl, berusaha membujuk Sultan Abdul Hamid untuk mengembalikan Palestina ke tangan Israel. Permintaan itu ditolak mentah-mentah Sultan Abdul Hamid. Gagal mendapat konsesi dari pemerintahan Turki Utsmani atau Ottoman, bangsa Yahudi menggalang dukungan internasional untuk menyukseskan misi Zionis, membentuk negara Yahudi di Palestina. Dukungan utama datang dari Inggris, hingga akhirnya keluarlah deklarasi Balfour, atau diambil dari mana Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour pada 2 November 1917, Kepala Presiden Federasi Zionis Inggris Lord Rothschild. Deklarasi itu menyebabkan wilayah Palestina terbagi 3. Pertama, negara Yahudi mencakup 57% dari total wilayah Palestina dan meliputi hampir seluruh wilayah yang subur dengan perimbangan penduduk 498.000 Yahudi dan 497.000 Arab. Kedua, negara Arab Palestina mencakup 42% dari total wilayah Palestina dan hampir seluruh wilayahnya tandus dan berbukit-bukit. Perimbangannya 10.000 Yahudi dan 725.000 Arab. Ketiga, zona internasional atau Yerusalem dengan perimbangan penduduk 100.000 Yahudi dan 105.000 Arab. Padahal pada tahun 1922 atau sekitar 26 tahun sebelum resolusi PBB itu, ketika Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat kepada Inggris, penduduk Arab Palestina berjumlah 668.000 orang dan menguasai 98% wilayah Palestina. Sedangkan penduduk Yahudi berjumlah 84.000 orang yang menguasai 2% tanah Palestina. Sahabat yang beriman, itulah alasan kenapa Israel terus menyerang Palestina. Mari kita semua doakan saudara-saudara kita di sana diberi ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Yang gugur kita doakan semoga menjadi golongan orang-orang yang mustahil. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.